Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru tentang turunan ya. Nah, turunan ini juga merupakan salah satu konsep dalam matematika ya. Seperti biasa kita akan coba, sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan coba mencari tahu dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan turunan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan secara ringkas ya, tidak terlalu panjang mungkin. Nah, turunan atau derivatif ya kalau bahasa lainnya itu merupakan salah satu konsep yang sering digunakan di dalam matematika. Nah, kalau secara formal itu kita bisa mengartikan atau mendefinisikan turunan itu sebagai perubahan nilai fungsi terhadap perubahan nilai input untuk selang yang sangat kecil atau menuju nol. Nah, jadi turunan itu adalah perubahan nilai fungsi ya. Nah, misalkan fx ya, fx ini adalah suatu fungsi ya, fungsi fx, fungsi x ya. Nah, jika ini ya kalau kita terjemahkan ya dari definisinya ya, perubahan nilai fungsi. Jadi fx ini nilainya bisa berubah jika nilai inputnya ya itu juga berubah. Nah, maksudnya gimana? Misalnya fx ini, mungkin saya kasih contoh langsung ya, biar lebih paham. Misalnya ini ya, misalkan suatu fungsi fx itu sama dengan 2x min 1 ya, katakanlah seperti itu ya. Nah, misalkan ada fungsi fx sama dengan 2x min 1. Nah, yang dimaksud dengan input tadi adalah nilai x ini tadi ya. Misalnya inputnya adalah x-nya itu sama dengan 1 ya. Nah, misalkan x-nya sama dengan 1, maka nilainya berapa? Maka nilai fx ya, x-nya 1 ketika dia di titik 1 sama dengan 2. Nah, tinggal kita ganti ya x-nya dengan 1 min 1. Nah, hasilnya adalah F1 itu sama dengan 2. Ini maksudnya 2 dikali 1 dikurang 1 ya, artinya 1. Nah, ini ya, ketika inputnya kita kasih nilai 1, misalnya x sama dengan 1 ya, maka y-nya atau fx-nya itu adalah sama dengan 1. Hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana jika misalnya kita ganti ya, inputnya itu sama dengan 2, x-nya sama dengan 2. Maka ini akan terjadi perubahan ya, perubahan nilai yang akan didapat ya. Dia tidak akan mungkin sama dengan 1 lagi ya. Artinya 2, kita ganti x-nya dengan 2 min 1. Nah, ketika x-nya sama dengan 2 ya, 2 kali 2 4 ya, 4 dikurang 1 3. Nah, jadi ketika x-nya sama dengan 2, nilai inputnya 2, maka hasilnya akan 3 ya. Nah, hasilnya akan 3. Nah, di inilah yang maksud dengan pada definisi turunan tadi ya, perubahan. Nah, perubahan nilai fungsi terhadap perubahan nilai input. Nah, maksudnya itu ya. Jadi bisa jelas ya. Jadi kalau inputnya berubah ya, misalnya dari x min sama dengan 1 dengan x sama dengan 2 itu jelas berbeda ya inputnya, maka hasilnya juga akan
berbeda. Nah, kalau turunan ya, itu dia berbicara untuk perubahan nilai input pada selang yang sangat kecil ya. Perubahan inputnya itu sangat kecil. Kalau misalkan yang ini tadi, perubahannya relatif lebih besar ya. Dari 1 ke 2, jadi nilai perubahannya adalah 1 ya. Nah, kalau misalnya untuk selang yang sangat kecil, bisa jadi dia perubahannya misalnya ini X-nya 1 ya. Katakanlah inilah X-nya sama dengan 2. Misalnya dia berubah menjadi, kita inputnya berubah X sama dengan 2,0001. Nah, ini tidak sama ya, X sama dengan 2 dengan X sama dengan 2,0001. Ya, itu tidak sama. Ada perubahan ya. Perubahannya yaitu sebesar 0,0001. Nah, sangat kecil sekali ya. Nah, coba kita lihat ketika nilai inputnya berubah sangat kecil seperti ini, apakah nilai fungsi fx juga akan berubah ya. Coba kita lihat ya. Kalau misalnya x-nya itu 001, maka sama dengan 2 dikali 2,0001 min 1 ya. Nah, maka nilainya adalah, coba kita hitung ya. Misalnya 2 dikali 2,0001 min 1. Nah, hasilnya tetap 3 ya. Ini bukan 3 pas ya, nggak bisa 3 pas, pasti hasilnya ini. Mungkin ini terlalu ini ya. Ini nah, hasilnya adalah 3,002 ya. Nah, hasilnya adalah sama dengan 3,002. Nah, jadi ketika ada perubahan input ya dari 2 ya ke 2,0001. Nah, jadi ini ada berubah ya inputnya ya. Nah, maka hasilnya juga akan berubah ya. Berubah. Nah, bisa dilihat ya, terjadi perubahannya. Nah, turunan itu bicara tentang seberapa besar perubahan nilai fungsinya ya. Nah, ini ya kalau kita di notasinya ya, dy per dx ya. Besarnya perubahan nilai y atau nilai fx itu terhadap perubahan nilai x. Nah, coba kita lihat ya. Misalkan pada kasus ini ya. Pada kasus ini ketika x-nya berubah dari 1 ke 2, maka hasilnya juga fx-nya berubah dari 1 ke 3. Nah, jadi misalnya kita anggap ini F2 saja ya. Ketika F2 dikurangi dengan F1 ya. Dibandingkan dengan perubahan nilai input, artinya X1 X2 ya, X2 dikurang X1 ya. Nah, ini kita anggap X1 ya, ini X1 nya, sedangkan ini adalah X2. Nah,
Coba kita lihat ya. Nah, F2 ketika F2 itu nilainya 3 ya. Artinya ini ya. 3 dikurang nilai F1. F1 tadi 1 ya. Nah, itu dibagi dengan X2 min X1. X2 nya adalah 2 dikurang dengan X1. X1 nya adalah 1 ya. Coba kita lihat berapa hasilnya. 2 ya. Nah, jadi ketika terjadi perubahan input ya, input atau nilai X nya, maka akan terjadi perubahan pada outputnya atau keluarannya atau pada fx nya atau pada y nya ya sebesar 2. Nah, inilah yang disebut dengan nilai turunannya ya, nilai turunan dari fx tadi ya, fx sama dengan 2x min 1. Nah, ini ya, nilai 2 ini akan sama jika setiap ada perubahan maka dia akan selisihnya akan sama dengan 2 ya, tetap hasilnya sama dengan 2. Nah, coba kita lihat ya. Misalkan ini ya. Misalkan yang ini tadi kita anggap sebagai X3. Nah, X3 ya. X3 itu sama dengan 2,001. Sedangkan X2 itu adalah sama dengan 2 ya. Nah, coba kita lihat ya. Bagaimana perubahannya. Nah, misalnya terus ini saja. Nah, jadi laju perubahan fx tadi ya. Misalnya F2.0001 min ya, dikurangi ya. Dikurangi dengan yang ini tadi F2 ya. F2 per perubahan pada X3 min X2 ya. X3 min X2. Nah, coba kita lihat hasilnya ya. Bagaimana hasilnya? F2,001 itu sama dengan nilainya adalah berapa tadi? Ini ya, 3,002 ya. 3,0002 dikurang dengan F2 ya. F2 itu adalah 3 per X3 min X2. X3 nya adalah 2,0001 min X2. X2 adalah 2 ya. Nah, coba kita lihat hasilnya ya. Nah, hasilnya itu tetap sama dengan 2. Nah, jadi bisa dilihat ya, walaupun terjadi perubahan input yang sangat kecil sekali ya, ketika dibandingkan hasilnya ya, output per inputnya tadi ya, yang nilai masuk keluaran dengan masukannya tadi ya, itu dia akan tetap selalu menghasilkan bilangan 2. Nah, itulah disebut dengan turunan. Nah, yang disebut dengan ini ya, definisinya tadi sebagai perubahan nilai fungsi. Nah, nilai perubahannya tadi sebesar 2 ya, terhadap perubahan nilai input untuk selang yang sangat kecil. Nah, bisa dilihat tadi ya, 0,000001. Nah, berubahnya sangat kecil sekali, maka tetap dia nilai fungsinya berubah juga sama ya, sama, tetap menghasilkan bilangan 2. Nah, tetapi dia tidak bisa pas pada 0 ya, tetapi menuju 0. Dia boleh sangat kecil perubahannya, hampir menuju 0. Nah, sebab kalau dia 0 ya, artinya itu menunjukkan tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan nilai input, sama saja. Nah, itu adalah konsep dasar dari
turunan. Nah, jadi saya ulangi ya, secara formal turunan dapat didefinisikan sebagai perubahan nilai fungsi, artinya nilai fx ini tadi, ya, perubahan nilai fungsi terhadap perubahan nilai input untuk selang yang sangat kecil. Nah, ini ya. Kalau ini mungkin lebih tepat ininya notasinya ini ya, yang dy per dx ya. Nah, dy ini itu perubahan ini ya, perubahan fx ini tadi ya. Bisa kita tulis misalnya ini, waduh jelek banget ini, tulis saja lah, ini sama dengan fx1 fx2 ya, yang paling lebih besar dikurangi dengan fx1. Nah, ini ya. Jadi dy ini bisa kita artikan sebagai perubahan dari ya, perubahan fx-nya ya, dari fx2 min fx1. Nah, ini yang disebut sebagai turunan. Nah, terhadap ya, per setiap ini ya, tanda bagi ini adalah menunjuk artinya itu setiap ya, setiap ada perubahan terhadap x. Dx ini adalah perubahan pada x ya. Oke, mungkin itu untuk konsep dasar dari turunan ya. Oh iya, untuk notasinya ya, cara penulisan atau lambangnya ya, simbolnya. Untuk turunan itu ada dua ya, bisa per dy per dx ya, ini salah satu notasinya, lambangnya atau simbolnya. Atau bisa juga dengan simbol ini ya, f adsen x. Nah, atau fx adsen ya, ada tanda koma di atas f-nya ini, artinya ini menunjukkan bahwa fungsi ini adalah fungsi turunan dari fungsi awalnya yaitu fx ya. Nah, jadi ketika kita turunkan, misalnya kita mencari turunan dari fx ya, fx ini tadi, nah kita tuliskan f tanda koma di atas x ya. Nah, ini turunan, ini menunjukkan bahwa ini adalah turunan dari fungsi fx. Nah, ini mudah ya kalau untuk notasi ya. Oke, mungkin saya langsung saja ini ya, membahas masalah bagaimana cara kita menyelesaikan atau mencari turunan dari sebuah fungsi ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, misalkan seperti ini ya, ini adalah bentuk umum dari sebuah fungsi ya, terutama ini fungsi linear ya. Nah, ini fx sama dengan ax pangkat n plus b. Nah ya, jadi ada sebuah fungsi bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax pangkat n plus b. Nah, a ini adalah pasti dia adalah suatu bilangan ya, bilangan apa saja, bilangan real ya. Kemudian n begitu juga ya, ini adalah suatu bilangan, baik mau 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu bisa di n ya, n. Dan b juga merupakan satu bilangan ya. Nah, mau dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terserah, pasti dia adalah satu bilangan. Nah, ini adalah bentuk umum dari sebuah fungsi ya. Nah, sebagai contohnya coba lihat ini ya, pada fx ini ya. Fx sama dengan 2x pangkat 2 plus 3. Nah, kalau kita kembalikan pada bentuk umumnya ya. Nah, 2 ini sama dengan a ya. 2 ini adalah sama dengan a. Ya, x ini tetap x ya. Kalau x ini tetap x.
Nah, kemudian 2 pangkat 2 ini sama dengan N ya. Nah, ini adalah contoh nyatanya ya. Contoh realnya. Nah, 3 ini sama seperti B ini tadi ya. Nah, ini adalah satu fungsi ya. Fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 plus 3. Nah, misalnya kalau kita mau menghitung turunannya ya, mencari turunannya, turunan dari fungsi fx ini tadi. Pertama kalau secara ini ya, secara apa? Yang paling sederhana mungkin yang kita seperti yang kita bahas di awal tadi ya. Waktu kita mencari nilai 2 tadi ya, sama seperti ini tadi ya. Ini caranya cukup panjang ya. Tapi sangat mendekati pada definisinya ya. Nah, bagaimana cara cepatnya? Cara cepatnya dalam mencari turunan adalah ini ya. Lihat ini notasinya F, ada tanda koma di atas, X ya, fx adsen, artinya ini adalah turunan dari fx ini tadi ya, sama dengan A dikali ya, ini titik ini adalah dikali dengan N. X, nah N-nya ini pangkatnya tadi harus dikurang dengan 1. Nah, itu ya. Nah, misalkan ini tadi ya, A tadi 2 ya, kalau kita kembalikan ke contoh ini ya. A-nya 2, N-nya ini sama dengan 2 juga ya. Jadi 2 dikali 2 ya. 2 dikali 2, X. Nah, N ini tadi pangkatnya 2 ya. 2 dikurang 1. Nah, 2 dikurang 1 adalah 1 ya. Nah, B-nya kemana? B-nya itu hilang ya. Secara sederhana intinya yang akan menghasilkan ini ya, yang pasti akan ada turunannya itu adalah sesuatu yang bilangan yang ada X-nya. Nah, cari saja yang ada X-nya itu nanti dia akan ini ya, akan ada turunannya. Nah, yang ini yang B ini karena berhubung dia tidak ada X di belakangnya ya, dia sama sekali hilang ya, nggak ada lagi ya. Nah, ini adalah cara ya, cara sederhana dalam mencari turunan. Oke. Nah, kita coba contoh ya. Nah, ini contohnya ya, biar lebih ini ya, enak di ini ya. Saya punya soal, ada sebuah fungsi fx ya, fx sama dengan min 2x plus 2. Nah, seperti yang tadi ya. Nah, ini bentuknya sama seperti ini ya. Fx sama dengan ax pangkat n plus b. Nah, coba kita aplikasikan ya. Nah, artinya di sini yang menjadi a-nya adalah min 2 ya. Kalau kita kembali ke bentuk umum tadi ya, yang jadi a itu sama dengan min 2 ya. Min 2. Kemudian X tetap X ya, N. Nah, N ini adalah pangkatnya ya. Nah, pangkatnya di sini tidak ada ya, tidak ada bilangan, tetapi pada sebenarnya pada X seperti ini ya. Ini sebenarnya ada pangkat 1 ya. Jadi N ini adalah sama dengan 1. Nah, oke ya. Jadi A sudah kita ketahui, N-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan min 2. Nah, bagaimana cara kita mencari turunannya? Nah, coba kita lihat lagi ya. Fx adsen itu sama dengan A dikali N X N min 1. Nah, coba kita hitung ya. Jadi F adsen X tadi ya, turunan dari fungsi X yang di atas itu sama dengan A dikali, saya tulis ulang ya, A dikali N X ya, N min 1. Nah, salah nih.
Oke, coba kita. Nah, oke. Nah, ini tadi ya rumusnya ya, fx sama dengan a dikali n xn min 1. Nah, jadi A-nya tadi adalah min 2 ya pada ini ya, fungsi ini ya. Jadi min 2 dikali n. N-nya adalah 1 di min 2 dikali 1. X-nya tetap ya. N-nya itu 1 ya. 1 dikurang 1 ya. 1 dikurang 1. N-nya 1 dikurang 1. Nah, berapakah hasilnya? Coba kita lihat lagi. Ya. Min 2 dikali 1 itu hasilnya adalah min 2 ya, min 2. Nah, X ya, X 1 min 1 itu sama dengan 0 ya. Jadi min 2 ya, min 2 X pangkat 0 ya. Nah, apa saja yang berpangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Itu harap diingat ya. Jadi apapun yang berpangkat 0 itu akan menghasilkan 1. Jadi tinggal min 2 dikali X pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Min 2 dikali 1. Nah, hasilnya adalah min 2. Nah, jadi ini turunan dari persamaan fungsi dari min 2x plus 2 yang tadi ya. Itu adalah ini ya. Nah, min 2. Jadi f adsen X itu sama dengan min 2. Nah, itu ya, jadi cukup jelas ya, cukup simpel, cukup mudah dipahami ya.